Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Kali ini di meja kerja saya nampak sebuah trafo kotak ya. Kebetulan ada trafo di depan saya dan seketika teringat saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, "Bang, kalau mau bikin ampli atau power class D yang kecil seperti D900 tapi cuma memiliki trafo 10 ampere dengan output 32 volt AC seperti ini, apakah bisa?" Itu beberapa kali ditanyakan oleh teman-teman kita yang mungkin ya kurang paham ya. Nah, jadi untuk kelas di amplifier itu kan rata-rata tegangan konsumsinya itu sekitar 80 sampai 90 volt. Otomatis jika kita hanya memiliki trafo seperti ini dengan output sekundernya 32 CT seperti ini, itu tidak akan tercapai. Untuk memenuhi kebutuhan 80 volt sampai 90 volt itu tidak akan tercapai. Tetapi ada satu cara teman-teman ya. Istilahnya kita main setengah gelombang atau setengah jembatan. Itu nanti bisa. Jadi output 32 ini nanti kita modifikasi dengan sebuah rangkaian yang mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu, tapi ini untuk bagi teman-teman yang belum tahu ya. Dari output 32 ini nanti kita bisa menghasilkan tegangan output AC 64 volt ya. 64 volt. Nah, jika kita sudah mendapatkan output seperti itu, maka itu bisa digunakan untuk mensuplai merakit kelas D amplifier D900 atau D1K5. Mungkin misal power D900 standar seperti ini bisa sekali untuk kebutuhan rumahan menghandle speaker 15 in, mungkin bisa untuk 2 power, bisa, masih bisa lah ya. Nah, termasuk nanti kita akan coba membandingkan seumpama kita rangkai menjadi setengah gelombang dan juga kita rangkai menjadi gelombang penuh, itu kita bandingkan berapa dayanya seperti itu ya. Apakah dengan setengah gelombang itu untuk output dayanya itu semakin kecil atau malah sebaliknya, nanti kita akan buktikan, kita akan ukur, kita akan load ya seperti itu ya. Nah, yang pertama kita rakit seperti ini. Nah, ini salah satu contoh saya menggunakan elko bank seperti ini yang disusun seri paralel. Ini saya bertujuan seperti ini untuk mengejar tegangan voltase ya. Jadi rangkaian ini bisa disuplai berapa ya? Bisa disuplai 75 VAC atau intinya ini memiliki berapa voltase per relnya itu 63 kali 2 berarti sekitar 120, sekitar 126 volt seperti itu ya. Nah, dan ini sekarang ini sudah dirangkai secara jembatan penuh, artinya bisa kita lihat di sini bahwa kita sambung 3232 CT itu, AC-nya itu kita sambung pada diode seperti ini dan CT-nya dipasang juga. Otomatis nanti outputnya per relnya ini dari 32 AC itu akan menghasilkan output DC sekitar 43 volt kalau tidak salah ya. 43 volt CT otomatis tidak akan mampu atau cukup untuk mensuplai power amplifier kelas D. Nah, tapi sekarang kita akan coba ukur dulu berapa daya watt dari sistem trafo yang dirangkai seperti ini menggunakan sistem jembatan penuh ya. Sebentar. Nah, kita akan coba, mungkin kita akan langsung saja ukur teman-teman ya.
Nah, sekarang kita sudah disambung ya. Sudah saya sambung untuk proses pengukurannya. Ini sistem jembatan penuh seperti ini. Otomatis outputnya itu jika kita nyalakan seperti ini, dari 32 AC dia akan mendapatkan output berapa? 45 volt CT ya. Ini real positifnya. Kemudian jika kita ukur dari positif ke negatif, dia 90 volt. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan langsung coba load di 4 ohm berapa keluaran dari daya PSU ini. Nah, 1 2 3 12,2 ampere 51 volt. Jadi dari 90 volt dia drop ke 51 volt. Mungkin kita catat dulu ya. 12,2 kali 51 ampere. Seperti itu. Ini untuk sistem rangkaian jembatan penuh seperti ini. Sekarang kita akan coba ganti dengan sistem setengah gelombang atau setengah gelombang atau setengah jembatan, dimana kita tidak akan memasang CT di sini, tetapi nantinya di outputnya ini tetap dia akan ada CT. Jadi positif negatif seperti itu ya. Dan nanti ini akan keluar tegangan bisa mendekati 90 volt CT. Dan lalu kita akan coba ukur apakah ada atau mana yang lebih besar untuk daya outputnya. Seperti itu. Dan sekarang kita rubah untuk rangkaiannya ini menjadi setengah gelombang atau setengah jembatan. Caranya seperti ini ya. Jadi kedua kaki diode AC inputnya itu kita gabung seperti ini. Nah, kita gabung seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan ke 32. Kemudian untuk pin 321-nya itu kita sambung ke CT ya. Otomatis di sini ya. Di sini akan terukur mendekati 90 volt. Kita coba ya, teman-teman. Kita nyalakan di sini. Nah, itu dia. Jadi dari positif ke negatif dia 91 volt. Jadi ini dengan rangkaian seperti ini akan menghasilkan output 91 volt DC. Volt CT ya. Kemudian yang rel positif ke negatif sebentar. Nah, sama 91 volt. Nah, sekarang kita akan coba ukur. Kita bandingkan daya keluaran antara sistem rangkaian yang tadi dengan sistem rangkaian yang setengah gelombang sekarang ini. Nah, kita lihat. 1 2 3. Ternyata dia lebih tinggi atau lebih besar. Tadi di sistem gelombang penuh dia menghasilkan ampere berapa kalau tidak salah, 11 ya. Jadi saya kira untuk perbedaan lebih besar mana antara rangkaian setengah gelombang dan gelombang penuh, itu ternyata dengan sistem setengah gelombang itu menghasilkan output yang lebih besar, daya output yang lebih besar. Dan dengan rangkaian seperti ini bisa kita lihat sendiri, ini sudah menghasilkan output 90 volt ya teman-teman, 90 volt. Malahan 92 volt itu. Nah, tergantung dari jaringan listrik teman-teman tentunya.
Kalau teman-teman mungkin ini 90 volt mungkin terlalu tinggi, teman-teman bisa rubah untuk primernya kita sambung di 0 ke 240. Kalau mungkin ada opsi pemilihan di bagian primer, itu nanti tegangan sekundernya akan turun, akan lebih kecil, seperti itu ya teman-teman. Jadi akhirnya jika kita kalkulasi dari hasil pengukuran sistem gelombang penuh dan setengah gelombang itu, ternyata tadi di awal saat kita ukur daya dengan gelombang penuh itu mendapatkan output sekitar 600 watt. 600 watt. Sedangkan yang terakhir, yang kedua kalinya kita gunakan sistem setengah gelombang dengan output yang bisa naik menjadi 90 volt, itu mendapatkan output sekitar 700 watt. Jadi lebih besar setengah gelombang kalau diukur dari kemampuan daya outputnya. Jadi teman-teman akhirnya dengan trafo 10 ampere seperti ini dengan output 32 volt itu bisa kita modifikasi untuk dibuat PSU untuk power amplifier kelas D semisal D900 atau D1K5 itu bisa. Yang penting elko-nya jangan pelit-pelit ya teman-teman ya. Rata-rata untuk trafo biasanya kita gunakan elko 2 set ya, 2 set 10.000 mikrofarad dengan voltase 100 volt seperti itu. Jadi akhirnya saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pembahasan trafo antara lebih besar mana output dari sistem setengah gelombang dan gelombang penuh. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap selalu mendukung channel ini sehingga kedepannya channel ini bisa lebih baik kembali. Sampai jumpa.